Halo Teens, kembali lagi bersama aku Hendrik Sutikno Siboro di TFC. Hari ini di tanggal 20 Oktober 2025 kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan kembali dengan tema Allah adalah kasih yang ditulis oleh Pendeta Theodorus Willem Noya dalam buku renungan Teens for Christ. Renungan ini didasarkan pada firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 16. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Tolong kami agar mampu memaknainya dengan baik. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ayat yang akan kita garis bawahi dan menjadi kunci perenungan kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 16. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Allah adalah kasih, dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, ia tetap tinggal di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Teens, kita mengimani dua pernyataan. Allah itu Esa dan Allah juga adalah kasih. Tapi kalau kita membayangkan bahwa keesaan Allah itu berarti secara numerik Allah berjumlah satu, maka pernyataan Allah adalah kasih menjadi tidak valid. Kok bisa? Karena seperti yang kita tahu, kasih mensyaratkan adanya pribadi lain yang berbeda. Kasih adalah tindakan dari satu pribadi kepada pribadi yang lain. Jika Allah berjumlah satu, lalu siapa yang mengasihi dan siapa yang dikasihi? Mungkin teman-teman berpikir bahwa ada ciptaan yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, dikasihi Allah. Namun, seperti yang kita tahu, Allah itu kekal. Ia sudah ada sebelum dunia diciptakan. Dan kasih Allah itu sudah ada sebelum ciptaan ada. Jika Allah adalah kasih, maka harus ada pribadi yang berbeda dalam diri Allah agar kasihnya itu dapat dibagikan. Karena itu, Allah adalah persekutuan tiga pribadi dalam kasih, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Keesaan Allah bukan menyatakan bahwa Allah berjumlah satu, melainkan Ia adalah satu Allah dalam tiga pribadi, persekutuan kasih yang kekal. Dan dalam Yohanes, menurut Yohanes, Allah adalah kasih. Dan kasih itu berasal dari Allah di ayatnya yang ke-7. Allah adalah sumber kasih dan Ia memperluas kasihnya kepada kita melalui pendamaian lewat Yesus Kristus di ayatnya yang ke-10. Yohanes juga mengajak kita untuk saling mengasihi. Sebab jika kita mengenal Allah, kita pasti mengenal kasih. Allah adalah kasih, dan siapa tetap tinggal di dalam kasih, ia tetap tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Seperti yang dikatakan 1 Yohanes di ayat yang ke-16 tadi. Sama seperti Allah memerlukan pribadi yang lain yang berbeda untuk menyatakan kasih, kita juga memerlukan pribadi lain yang berbeda dengan kita untuk mengasihi dan dikasihi. Teens, mengasihi pribadi yang lain dan berbeda bukanlah untuk membuat mereka menjadi sama seperti diri kita. Di dalam kasih ada penerimaan terhadap perbedaan. Jika kita di dalam Allah dan Allah di dalam kita, kasih kita pun mencerminkan kasih Allah. Kasih Allah adalah kasih kepada pribadi yang berbeda tanpa menyeragamkan. Demikianlah pula kasih kita seharusnya menerima yang berbeda dan merayakan keberagaman. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan menyapa kami bahwa kasih Allah tidak menyeragamkan. Kami diingatkan kembali bahwa kita sebagai remaja diajak untuk mengasihi orang yang berbeda dengan kami. Seperti sebagaimana Allah di dalam persekutuan Allah, Putra dan Roh Kudus adalah kasih. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap konsisten mengasihi orang yang berbeda dengan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita.